Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan baik. Tuhan baik, itulah kita boleh kembali dalam renungan di saat ini, mendasari hidup dan kehidupan kita, maka kita memerlukan firman Tuhan. Olehnya malam ini, sebelum kita membuka firman-Nya, membaca, memahami, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, di malam ini kami boleh bersyukur mengizinkan kami ada sebagai persekutuan orang-orang percaya, persekutuan jemaat, kembali lagi dalam perenungan saat ini. Olehnya kami minta Roh-Mu yang kudus hadir bagi kami sekalian, hamba-Mu yang dipercayakan menyampaikan isi hati Tuhan saat ini, tetapi juga memberkati setiap yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah ketika kami boleh mendengarnya, lalu memperlakukannya dalam hidup dan kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami sekalian, karena kami siap mendengarkan apa kata firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita saat ini terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Hagai, pasal 2, ayat 5 hingga ayat yang ke-9. Kitab Hagai pasal 2, ayat 5 hingga ayat yang ke-9 dengan judul Kemegahan Bait Suci yang Baru. Ayat 5 hingga ayat yang ke-9 yang berbunyi, tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan, bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kau ikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, jangan takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit, bumi, laut, dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam, kepunyaanku lah perak, dan kepunyaanku lah emas. Demikian firman Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan malam ini. Berbahagialah kita semua yang rindu membaca firman-Nya, lalu Roh Kudus memampukan untuk melakukannya dalam hari-hari hidup secara pribadi, keluarga, persekutuan, jemaat.
Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan, kembali lagi kita melihat kepada firman Tuhan ini, Hagai 2 ayat 5 hingga ayat yang ke-9. Dari bagian firman Tuhan ini ada tema singkat dalam perenungan refleksi firman Tuhan yang berkata, janji penyertaan Tuhan bagi umatnya. Tema firman Tuhan malam hari ini berkata kepada kita semua, janji penyertaan Tuhan bagi umatnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bersyukur Tuhan baik, menolong, menjaga, melawat kita. Dan kalau malam hari ini kita ada sebagaimana kita ada, itu karena bukti penyertaan Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita simak kembali bacaan firman Tuhan tadi, Hagai 2 ayat 5 hingga ayat yang ke-9. Bagaimana janji penyertaan Tuhan melalui bangsanya dalam berkat-berkat Tuhan. Dikatakan bahwa pada zaman Raja Darius, dalam bulan ke-7, pada tanggal 21 bulan itu, firman Tuhan datang melalui perantaran Nabi Hagai. Katakanlah kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, Joshua bin Josadak, secara khusus kepada bangsa itu, yaitu bangsa Israel, bahwa Tuhan meneguhkan janji penyertaannya dengan mengingat mereka kembali tentang janji ketika mereka keluar dari tanah Mesir, yaitu rohnya di antara mereka mengingatkan terus mereka bahwa jangan takut melakukan pekerjaan Tuhan, sebab di tengah-tengah kekurangan, tengah-tengah keterbatasan, Tuhanlah yang menyediakan segala sesuatu yang mereka butuhkan, segala sesuatu yang mereka perlukan. Dan bukan hanya itu saja, kembali diingatkan bahwa segala sesuatu harta kekayaan yang ada dalam dunia, yang mereka nikmati, yang mereka rasakan, yang mereka punya, adalah milik kepunyaannya, yaitu milik Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan firman Tuhan di malam hari ini memberi pemahaman kepada kita bahwa sebagai umat yang dipilih Tuhan, umat kepunyaan Tuhan, jangan takut untuk menjalani hidup ini. Jangan takut untuk melakukan pekerjaan Tuhan, atau jangan khawatir, karena kita adalah umat milik Tuhan. Mengimani, percaya bahwa janji penyertaan Tuhan tetap akan berlaku bagi kita. Janji penyertaan Tuhan akan mengklaim kita, seperti kata firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 20b berkata,
Dan ketahui, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Demikian firman Tuhan bagi kita di malam hari ini. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami boleh bersyukur Engkau telah memberi waktu bagi kami di malam hari ini, memperdengarkan firman Tuhan bagi kami sekalian. Olehnya, sempurnakan, tuliskan firman-Mu dalam setiap hati-hati kami. Jadikan firman Tuhan ini menjadi terang lilin kecil. Terlebih dari itu Tuhan, jadikan hati kami sekalian sebagai tanah yang subur. Biarlah firman Tuhan kami boleh mendengarnya, kami sekalian memperlakukannya dalam hari-hari hidup kami. Firman Tuhan merubah, membentuk, menyempurnakan hidup kami menjadi hidup yang berkemenangan di dalam Kristus Yesus. Memberkati pula setiap yang mendengarkan renungan di saat ini. Berkati setiap kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, tapi juga persekutuan jemaat. Limpahi mereka dengan berkat-berkat-Mu dalam setiap pekerjaan-pekerjaan, tetapi juga pergumulan-pergumulan. Kami bawa dan taruh dalam tangan Tuhan. Bersehat kuat, berumur panjang, memberkati dan menuntun, menjaga, melawat. Terima kasih Tuhan. Ini kami, syukur kami dan permohonan kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan di saat ini. Shalom, selamat malam. Tuhan memberkati kita.